Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube-nya Leslar TV. Channel YouTube yang akan menginformasikan informasi-informasi terbaru serta terupdate lainnya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun bagi para sahabat semua yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng notifikasinya, agar para sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbaru serta terupdate lainnya seputar Leslar. Oke, baiklah sahabat, pada pagi hari ini Mimin ada kabar-kabar terbaru, terupdate hingga kabar terhangat dari Leslar. Salah satunya ada kabar dari selebgram ini yang tidak mau minta maaf kepada Rizky Bilar soal tuduhannya. Hingga ada kabar dari Leslar yang dihujat gara-gara mendiamkan Abang L. Dan juga ada kabar dari Boni Anggara dan masih banyak lagi info kabar penting lain seputar Leslar pada pagi hari ini. Dan seperti apa sih info kabar berita selengkapnya untuk para sahabat? Silahkan simak video ini sampai habis. Oke, selanjutnya kita lihat di unggahan terbaru dari akun Instagram Levian Bilar. Akun Instagram pribadi Abang L mengunggah sebuah video terbaru Abang L yang lagi main sama Papa Bilar. Terlihat dalam video tersebut Abang L lagi main mobil-mobilan, Masya Allah, tabarakallah nih. Bahkan Papa Rizky Bilar mengajarkan Abang L tentang nama-nama mobil sesuai dengan mainan yang dipegang oleh Abang L. Dan di sini Abang L langsung paham dan tahu apa aja nama mobilnya. Masya Allah, pinter sekali sih kamu nak ya. Dilanjut berikutnya di unggahan dari akun Instagram Lesti Kejora di feed Instagramnya mengunggah sebuah video di mana Lesti Kejora sedang mengcover membawakan lagu Menanti Waktu yang mana diciptakan oleh Rizky Bilar dibawakan oleh artis Asila Maisa. Dalam video tersebut Lesti Kejora terdengar sekali menyanyikan Menanti Waktu yang begitu indah dan merdu dengan cengkok dangdut yang ia lakukan. Masya Allah nih, emang ya duta perdangdutan luar biasa. Dalam unggahannya ini Lesti Kejora mengatakan Asila Maisa pinjam lagunya didangdutin, ucap Lesti Kejora yang mengcover lagu Asila Maisa Menanti Waktu dengan cengkok dangdut yang mana begitu indah sekali nada-nada yang Lesti Kejora nyanyikan. Masya Allah, memang pinter banget nih Una Lesti ya mengcover lagu-lagu, apalagi lagu pop menjadi lagu dangdut, emang luar biasa sekali. Di dalam unggahan ini Asila Maisa mampir memberikan komentar dengan mengatakan, "Love you, suka dek, ketemu yuk, kangen," ucap Asila Maisa yang mengucapkan rindu kepada Lesti Kejora karena sudah lama tidak bertemu dan ingin bertemu karena kangen ya. Masya Allah, kakak beradik yang akur selalu. Ada juga komentar yang mengatakan, sejak kapan Arsy bisa nyanyi dangdut karena indah sekali ya ketika Arsy menyanyikan lagu dangdut. Dilanjut nih sahabat, ada kabar yang lagi panas, lagi heboh dan lagi trending nih. Kita lihat ada unggahan dari akun Instagram resmi Lambe Tura. Yang mana di sini Rizky Bilar masuk ke dalam beritanya. Rizky Bilar geram dituding jadi penyebab istrinya Lesti Kejora kurus. Nah ya, di dalam unggahan ini Lambe Tura juga mengatakan pada captionnya, "Selamat long weekend," ucapnya di dalam unggahan tersebut. Di slide berikutnya, Lambe Tura membagikan sebuah Twitter dari Rizky Bilar yang menjawab Twitter dari netizen, yakni Vita Baraja yang mengatakan, "Yang paling jelas terlihat perubahan Lesti adalah semakin kurus setelah nikah dengan lo. Lesti tuh bisa gemuk karena dia pernah gemuk. Tapi pas sama lo nggak bisa gemuk, dia malah makin habis badannya." Nah, di sini Rizky Bilar menjawab isi tweet tersebut dengan mengatakan, "Itu kan kata lu, kenyataannya sutradara aja sempat komplain karena di layar kegemukan, makanya dia langsung jaga makannya.
Kenapa lu iri dengan bodinya Lesti? Lesti bener-bener bahagia. Oh, bahagia banget dong. Hidup lu tuh yang melarat, menyedihkan. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar lu gak pernah anggap lu ada kali ya, sampai harus cari perhatian ke public figure. Nah ya. Kemudian juga ada tweet lain yang mana di sini Rizky Bilar mengatakan, gak perlu gue harus live report ke lu waktu main gue sama istri gue dan anak lu cuma remahan yang bahkan eksistensi lu di muka bumi ini gak tahu fungsinya sebagai apa. Ya dong, sama-sama berubah kami. Ya gak berubah tuh hidup lu. Dari dulu sampai sekarang kusut terus karena terlalu mencampuri urusan orang lain. Cicilan aman, ucap Rizky Bilar kepada akun tersebut yang sudah menyudutkan Rizky Bilar yang menyebutkan bahwa Lesti Kejora sekarang kurus dikarenakan tidak bahagia dengan hidup bersama Rizky Bilar. Namun di sini Rizky Bilar membuat pembelaan dengan mengatakan hal tersebut. Dilanjut di sini ada dalam unggahan ini ada beberapa komentar dari para pengguna Instagram. Salah satunya dari akun Nyong@Mia. Ia mengatakan, jangan sombong Bilar, ingat Allah yang Maha Kuasa bisa bikin kehidupan orang berputar 180 derajat. Ada juga komentar dari akun Lubis@Serin. Ia mengatakan, kurang bijak dalam menanggapi respon netizen. Tinggal jawab dengan bijak supaya tidak menjatuhkan marwahnya sebagai laki-laki. Kalau tanggapannya seperti itu, terlihat angkuh sekali dengan pencapaiannya. Padahal roda kehidupan berputar loh. Ada juga komentar yang mengatakan dari akun Margareta. Ia menuliskan, Bilar kalau nyerang orang sering banget ngatain ekonominya, kurang bijak sih. Semoga rezekimu selalu jadi berkah ya Mas. Ada juga komentar nih yang mana dari akun teman receh yang mengatakan penyebab orang kurus adalah jarang makan, jarang istirahat, dan tidak pernah olahraga. Ada yang mengatakan tekanan batin, kalau makannya kenceng juga gemuk kok. Nih ada banyak sekali komentar yang menyudutkan Rizky Bilar. Bukan hanya itu, kita lihat di story dari akun Instagram Rizky Bilar membuat pembelaan nih sahabat ya. Dari akun Vivi ia mendapatkan sebuah DM. Gara-gara kata melarat, Bang Bi udah dikatain sombong, arogan sama netizen. Di sini Rizky Bilar menjawab dengan mengatakan, padahal yang ngata-ngatain gue itu beneran melarat loh. Sengsara melihat kebahagiaan orang lain. Hatinya berontak gak bisa menerima orang lain lebih bahagia. Di sini juga Rizky Bilar membagikan arti kata melarat adalah miskin, sengsara hidupnya. Di unggahan lain, Rizky Bilar mendapatkan sebuah komentar dari akun dia@endau. Nggak usah ngatain orang melarat, lu aja numpang hidup ke istri. Di sini Rizky Bilar mengatakan dengan memberikan bukti tentang kerjanya saat ini. Di sini Rizky Bilar mengatakan gak perlu gue numpang hidup sama istri ketika satu judul sinetron gue dibayar segini. 250 episode plus 4 program dalam satu hari saat itu. Ketika gue belum nikah sudah bisa beli rumah cash, beli mobil sport impian gue. BTW ketika Anda masuk unsur-unsur pencemaran nama baik ya, makanya nongkrongnya jangan di akun gosip mbak, ntar kemakan framingan dan jadinya makin kelihatan kualitasnya semana, ucap Rizky Bilar nih. Di sini Rizky Bilar membagikan sebuah bukti pendapatan dirinya nih sahabat selama main sinetron hingga banyaknya pendapatan yang ia dapat di luar sinetron ya. Dilanjut berikutnya di sini Rizky Bilar membagikan sebuah isi chat ya sebagai bukti dirinya tentang sebuah pekerjaan. Dalam unggahan ini Rizky Bilar mengatakan, ini chat dari orang sales yang gue minta karena di HP gue udah hilang. Belum setahun kenal sama istri aja gue udah hadiahin dia mobil hampir 2M mbak. Mikir kenapa sih kalau ngomong. Lu kemakan sama omongan artis 21 tahun sama si Uus.
Mereka kenal gue aja enggak, pada so tahu semua. Jangan ngerendahin orang lain, bisa jadi orang yang lu rendahin lebih berkualitas hidupnya dan kasih manfaat banyak ke orang sekitarnya. Di sini Rizky Bilar membagikan sebuah isi chat tentang pembelian mobil untuk hadiah sang istri. Dilanjut, Rizky Bilar juga membagikan sebuah komentar dari akun bercentang biru Donira. Nih sahabat, yang mana Donira ini memberikan komentar, cicilan Mas Bilar emang aman tanpa Lesti. Kemudian Rizky Bilar menjawab dengan mengatakan, lu cek gih ke BL Check-in, kalau gue beneran ada cicilan, gue kasih 20 juta. Bukan sombong, tapi faktanya per 2020 gue nggak pernah yang namanya hutang atau terlihat cicilan. Gue udah menghindari riba sejak 2020. BTW, ketika lu mau lu pertanggungjawabkan di akhirat doang, apa sekalian di dunia nih. Makanya akal dikasih Tuhan dipakai buat mikir, Mas. Nggak tahu persoalan, sok-sokan ngatain orang tanpa tahu fakta yang sebenarnya, ucap Rizky Bilar. Kemudian di unggahan lain, Rizky Bilar juga mengatakan, padahal kalau ada mau riset dan tidak latah saat previngan, media dan beberapa artis senior yang mulutnya rese, Anda tinggal cek di wiki riwayat pekerjaan saya supaya tidak jadi fitnah. Medio 2020-2022 jelas-jelas saya warawiri TV. Terus kalau acuan Anda bekerja itu harus di TV kah? Bahkan beberapa program diantaranya kita dibayar as a program sama TV. Bukan lagi sebagai talent yang notabene secara harga tentu berkali-kali lipat. 2022 setelah masuk investor yang chip in di holding grup kami, saya mulai lebih banyak bekerja di belakang layar untuk bangun pondasi dari lini-lini bisnis lainnya. Hingga kemudian beberapa media-media jahanam saat itu menarasikan saat itu saya menganggur tanpa tahu apa yang saya lakukan. Dan sayangnya banyak yang termakan, termasuk beberapa nama artis yang seharusnya secara kualitas pemikiran dan pemahaman mereka terhadap industri ini lebih tinggi. Justru malah semakin memperkeruh, ucap Rizky Bilar mengatakan di Instastory terbarunya. Di unggahan lain juga Rizky Bilar mengatakan, nih sahabatnya, ada sebuah isi DM yang menuliskan, betul bang, padahal nggak semua artis yang nggak masuk TV itu dia udah nggak laku lagi atau udah nggak terkenal lagi, melainkan ada beberapa yang emang harus dikerjakan di belakang layar. Rizky Bilar mengatakan di unggahannya ini, padahal kalau acuannya kerja di TV 2020 sampai 2022, lebih sering gue syuting dari istri gue. Bangun pagi sampai pagi lagi juga pernah gue rasain 4 program saat itu. Cuma karena perkara akhirnya memutuskan di belakang layar, dibilang enggak ngapa-ngapain. Padahal di rumah dulu itu alhamdulillah hampir tiap hari tamu datang buat meeting. Secara karir gue nggak masalah dipandang di bawah istri, tapi kalau udah menyangkut finansial dan tanggung jawab, disitulah letak harga diri seorang laki-laki. Jadi gue nggak terima ketika gue sudah melakukan banyak hal untuk istri, namun dipandang sebelah mata. Jangankan dibayarin istri, dari zaman gue sekolah dibayarin teman aja gue udah gengsi. Itu mindset yang udah ditanamkan dari kecil ke gue. Ini yang akhirnya buat gue ke trigger dan akhirnya harus speak up soal ini, ucap Rizky Bilar. Kemudian di unggahan lain juga Rizky Bilar membagikan sebuah foto sebagai serah terima pembelian rumah. Nih sahabat, Rizky Bilar mengatakan, beli rumah cash jauh sebelum nikah kok dibilang numpang hidup. Ngeri pengaruh dia ini kalau kita nggak hati-hati. Tuh, gua belinya lewat agen properti gede atau Zoom aja. Penasaran sama yang ngatain dan ngerendahin orang sampai sebegitunya? Kayak gimana hidupnya? Ucap Rizky Bilar mengatakan hal tersebut kepada orang yang sudah merendahkan dan membuat pencemaran nama baik ya tentang Rizky Bilar. Akhirnya Rizky Bilar membuat
klarifikasi hingga speak up dengan tegas soal ini, memberikan bukti-bukti di mana dirinya bekerja di belakang layar dengan penuh tanggung jawabnya. Kemudian di video dan juga foto tersebut juga membagikan beberapa bukti pembelian rumah hingga mobil yang ia lakukan dan ia belikan secara cash. Kemudian di unggahan lain di sini dari akun Instagramnya pengacara Leslar nih, yang mana ia mengatakan teguran hukum terbuka kepada pemilik dan yang menguasai akun Donira untuk segera klarifikasi statement Anda dalam waktu 1 kali 24 jam terhadap klien kami Rizky Bilar. Apabila Anda tidak mengindahkan teguran hukum ini, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang kami anggap perlu atas statement dan pernyataan Anda. Terima kasih dari Sadra Kasesko dan Rizky Bilar. Wow, Masya Allah nih, perlakuan atau tindakan Rizky Bilar yang begitu tegas untuk menindaklanjuti orang yang sudah mencemarkan nama baik, yakni dari akun Donira ini, sahabat ya. Donira ini adalah akun centang biru, mungkin Telegram atau apa, dengan memberikan komentar tentang statement yang menuliskan Rizky Bilar numpang hidup kepada Lesti Kejora, padahal kenyataannya tidak begitu. Hingga pengacara ini membuat sebuah pengumuman teguran hukum terbuka kepada akun tersebut. Kemudian di unggahan lain, Rizky Bilar juga membagikan sebuah berita tentang hindari riba. Rizky Bilar beli rumah baru secara cash. Dalam unggahan ini, Rizky Bilar mengatakan, ini jejak digital yang bisa dibuktikan validasinya, gak sekedar asumsi. Tapi gue gak pernah tahu ada berita ini sebelumnya. Barusan gara-gara iseng ngecek, ucap Rizky Bilar nih, sahabat, yang mana menyebutkan dan mengatakan banyak sekali bukti digital tentang Rizky Bilar yang menghindari bayar kreditan, dan disebut Rizky Bilar ini menghindari riba dengan bayar secara cash mobil, kemudian rumah, dan juga hal lainnya yang ia beli secara cash ya. Kemudian kita lihat di unggahan lain, Rizky Bilar juga membagikan sebuah bukti nih. Dalam unggahan ini Rizky Bilar mengatakan, nih gue beli kado ulang tahun istri gue, Royce, juga nggak kredit tuh. Meskipun cash bertahap dan second, yang penting nggak kenal sama riba kan. Jadi selama ini gue dibilang mobil hasil minjem, numpang hidup, istri banting tulang dan sebagainya. Gimana untuk akun Dinda hingga Donira? Ngeri dosa fitnah euy. Bahkan mungkin yang ngatain hidupnya juga belum tentu lebih makmur dari gue kali ya. Uus biasa aja nih mas nih, mau kondom mas, boleh lihat story sebelumnya mas kalau lagi santai. Ucap Rizky Bilar menyindir artis yang menjelekkan nama baiknya. Kemudian kita beralih ke kabar lain nih sahabat, ada sebuah tweet yang menanyakan, iya makanya kagum banget, baru kemarin rasanya dia ngomong 1-2 patah kata, sekarang udah ceriwis ngobrol sama pandanya kayak bestian gitu. Kemudian di sini Rizky Bilar menjawab dengan mengatakan, alhamdulillah Allah kabulkan doa kami selepas umroh Abang El sudah lancar ngomong, dan alhamdulillah terbukti doa dari pandanya mengenai Abang El yang bisa lancar bicara terbukti sekarang ngomongnya sudah pintar dan cerdas. Kemudian kita lihat di sini Rizky Bilar mendapatkan sebuah DM dari akun Si Harjanti. Ia mengatakan gak mau aktornya jorok jarang mandi, jadi ia gak mau nonton series Amka karena pemain utamanya ini nggak mandi ya. Kemudian di sini Rizky Bilar menjawab dengan mengatakan, baru denger gue ada orang nggak mau mandi, nggak mau nonton sinetron karena alasan ini. Waduh, kocak banget nih alasannya ya, bikin ngakak banget kalau bacanya ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada unggahan terbaru dari akun Instagramnya Rizky Bilar. Di Instastory-nya merepost postingan dari akun apartemen Bintaro @buatdede nih.
mengunggah sebuah video editing dari Rizky Bilar yang diedit menggunakan tren Shaka nih ya sahabat. Dalam unggahan ini Rizky Bilar mengatakan, "Ngakak, siapa sih orang di balik akun ini?" ucap Rizky Bilar yang penasaran dengan orang yang mengelola akun apartemen Bintaro tersebut sampai-sampai membuat Rizky Bilar ngakak ngelihat editan videonya ini. Dilanjut berikutnya ada unggahan terbaru dari akun Instagram Boni Anggara mengunggah 2 slide foto. Di slide pertama terlihat ada kebersamaan bersama Leslar di rumahnya Leslar nih sahabat. Terlihat mereka dengan wajah sumringahnya. Kemudian di slide kedua kita lihat di sini ada foto kedua di mana Leslar bersama Boni Anggara dan sang istri sedang menandatangani sebuah kertas nih sahabat ya. Una Lesti di sini terlihat sedang menandatangani sebuah kertas. Kira-kira akan ada hal baru apa nih dari mereka? Akan ada produk dan kerjasama apa? Kita doakan saja semoga dimudahkan, dilancarkan. Dalam unggahan ini Boni Anggara mengatakan pada captionnya, "Bahagia selalu untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora, sakinah mawadah warahmah selalu dalam lindungan Allah, the best partner dan the best friend. Sayanya yang gak the best kayaknya," ucap Boni Anggara dalam unggahan ini. Unggahan ini mendapatkan banyak sekali komentar dan sudah banyak sekali mendapatkan like dari para penggemar yang melihat hal tersebut. Dan tentunya banyak yang mendoakan semoga kerjasama antara Leslar bersama Boni Anggara bisa dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dilanjut berikutnya nih ada unggahan dari akun Instagram Rizky Bilar di Instastory-nya. Ia mengatakan, "Otot lu gede-gede tapi main lu lembek banget kayak kemangi pecel lele dek gue nih," kata Rizky Bilar yang menyindir pemain bola nih sahabat ya, yang tadi malam mereka nonton bola bareng mungkin ya, sehingga Rizky Bilar membuat story seperti itu yang menganggap pemain dari luar tersebut bermain seperti melakukan kecurangan dengan hasil 0-1 di mana Indonesia kalah melawannya. Dilanjut berikutnya kita lihat di sini ada unggahan sebuah video nih sahabat, kebersamaan Leslar bersama para pemain lain termasuk para tim dari series Amka. Terlihat mereka sedang makan bersama nih, Masya Allah tabarakallah ya. Ngemper nih sahabat di bawah makan bersama. Terlihat sekali Bunda Lesti dan Rizky Bilar yang lagi ikut makan juga di momen-momen tersebut. Dan diketahui nih sahabat, pada saat makan bersama ini ternyata nih ini adalah sebuah kebersamaan yang terjadi karena adanya Leslar yang merencanakan nih. Masya Allah, alhamdulillah ya, Leslar tidak membeda-bedakan antara tim dan para pemain ya. Bahkan Leslar ikut bergabung. Namun pada video tersebut sangat disayangkan adanya sebuah komentar negatif karena pada dalam video tersebut nih sahabat terdengar ada Abang L yang menangis di belakang layar, namun terlihat Leslar yang lagi sibuk bersama para tim lain makan bersama, sehingga banyak para fans yang mengira bahwa Abang L dicuekin sama pandanya nih sampai nangis, serak banget suaranya. Dalam unggahan ini kita lihat ada komentar nih dari salah satu akun. Ia mengatakan, "Itu tuh suara Fatih, Lesti nggak tanggap malah biarin aja. Abang Fatih kok begitu sih sama anak, bukan dilihat atau digendong, dibiarin aja sampai nangis suaranya sampai serak gitu." Ya, ucap komentar dari akun Koemenfa yang mana ia mengomentari video tersebut mengenai Abang L yang disebut dicuekin atau dibiarkan oleh pandanya saat menangis sampai suaranya serak seperti itu. Dan di komentar lain nih sahabat ada juga komentar positif yang diberikan pada video ini ya sahabat ya, bukan hanya komentar negatif, ada juga komentar positif tentunya. Kita lihat nih sahabat, ada komentar dari akun Instagram Yoyo Waria. Ia mengatakan, "Best kalian emang idola terbaik, yang gak ada jarak antara PU dan kru. Sehat-sehat, sukses Leslar, dan dijauhkan dari mara bahaya, dari fitnah-fitnah dajjal, selalu bahagia."
Masya Allah, emang idolaku ini the best, sama siapapun mereka bisa berbaur dan tidak membeda-bedakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang dirindukan sama kru-kru Amka, kebaikan Leslar yang sungguh luar biasa. Tabarakallah, Masya Allah ya, alhamdulillah mempunyai idola yang ramah dan juga humble. Dilanjut berikutnya nih sahabat, ada unggahan dari Doni Ramadan nih sahabat ya, yang mana sebelumnya Rizky Bilar merasa tersinggung dengan komentar dari Doni Ramadan yang menyebutkan cicilan bakalan macet kalau tanpa Lesti Kejora. Kemudian di sini Rizky Bilar bersama kuasa hukum meminta untuk Doni Ramadan meminta maaf. Namun kita lihat di story-nya, Doni Ramadan merepost postingan dari Rizky Bilar ini dengan mengatakan sebuah pembelaan. Emang salah ya kalau nanya Mas Bilar? Alhamdulillah kalau cicilannya aman, ucap Doni Ramadan. Kemudian di unggahan lain juga di sini Doni Ramadan merepost postingan dari akun pengacara kuasa hukum Leslar nih sahabat. Dalam unggahan ini Doni Ramadan mengatakan, apakah ada unsur masalah hukumnya dalam komentar itu kan pertanyaan bukan pernyataan, apalagi fitnah, ucap Doni Ramadan membuat pembelaan yang mana sebelumnya Rizky Bilar akan melaporkan Doni Ramadan jika tidak ada klarifikasi permintaan maaf atas komentar yang ia tulis di akun gosip nih sahabat ya, sehingga hal tersebut membuat Rizky Bilar geram dan melakukan tindakan tegas. Namun di sini sampai 1 kali 24 jam Doni Ramadan, salah satu selebgram, tidak ada niat untuk klarifikasi. Selanjutnya kita lihat di unggahan di feed Instagram, Rizky Bilar mengunggah beberapa foto kebersamaannya dengan si ganteng Abang L. Masya Allah gayanya ya, gagah dan juga mirip banget sama papanya. Dalam unggahan tersebut, Abang L berfoto bersama Papa Rizky Bilar menggunakan di belakang mobil Ferrari-nya. Masya Allah, gagah banget ya. Gaya Abang L ini ngikutin papanya, pinter banget sih kamu nak ya. Tabarakallah, dengan berbagai gayanya, Abang L terlihat ganteng dan juga kece. Kita lihat dalam slide keempat ini sahabat, bagaimana Abang L mengikuti gaya Papa Bilar ketika berfoto menggunakan gaya ekspresi datar ditambah dengan tangan di depan. Kemudian terakhir ada gaya foto Abang L, yakni sahabat ya, tangan di dagu dengan mengarah ke arah lain nih sahabat ya. Dan di unggahan ini Rizky Bilar mengatakan pada captionnya, pelajaran penting untuk kamu nak ketika dewasa kelak untuk tidak suka mengusik hidup orang jika tidak ingin hidupmu diusik. Dan jangan lupa untuk selalu minum air putih yang banyak ya untuk tumbuhmu, minimal 1, liter. Jangan terlalu berlebihan, juga takut begah. Numpang dulu ya, ini adalah mobilnya Pak Ferry Fernandes, ucap Rizky Bilar dalam unggahan ini. Unggahan tersebut mendapatkan banyak sekali tanggapan dari para warganet. Salah satunya di sini kita lihat sudah mendapatkan 162.000 like lebih dan banyak sekali komentar dari para penggemar. Kita lihat salah satunya dari akun Rivivi nih sahabat nih, ia sahabat dari Lesti Kejora mengatakan, aduh abang gayanya bapaknya banget, WKWK apa sih bayi sotoy, ucap Sania di dalam unggahan ini. Dan di sini juga Rizky Bilar menanyakan kepada para penggemar, duo apa kita cocoknya? Kata Rizky Bilar menanyakan kepada para fans cocoknya namanya apa nih dengan panggilan Rizky Bilar dan Abang L ini dalam foto tersebut. Masya Allah, tabarakallah ya, kita doakan semoga Abang dan juga Papa Rizky Bilar diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Oke, berikutnya di unggahan lain juga ada Ayah Kejora mengunggah sebuah foto yang sama yang diunggah oleh Rizky Bilar nih sahabat. Foto kebersamaan Papa Rizky Bilar bersama Abang Fatih ya. Dalam unggahan ini Ayah Kejora mengatakan pada captionnya,
Sing sarehat kasep, ucap Ayah Kejora memberikan doa terbaik untuk sang cucu dan juga menantu. Dalam unggahan ini sudah mendapatkan kurang lebih dari 3.000 like lebih dalam pengguna Instagram. Oke, baiklah sahabat, itulah kabar terupdate pagi ini. Terima kasih dan Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.